Oke, welcome to TTS Talk Show Santai. Sekarang saya lagi ditemani oleh kakak kelas saya dari tahun 2018 ya lulusnya ya. Kak Via Erdiana. Oke, Kak Via sekarang lagi di kuliah di UIN ya, Raden Intan Lampung. Iya. Jurusan? Semester 6. Jurusan, bukan semester. Jangan grogi, tenang. Enggak. Jurusan manajemen. Manajemen apa? Dakwah, bisnis? Dakwah. Manajemen dakwah. Dan semester? Semester 6. Semester 6 berarti udah masuk ke mau KKN ya? KKN. Semester ini KKN. Udah pengambilan KKN. Ngomongin manajemen dakwah. Kenapa ngambil manajemen dakwah? Sebenarnya gimana ya? Bukan niat mengambil manajemen dakwah, tapi nyasar. Nyasar ke manajemen. Kok? Karena dulu tuh saya kira manajemen dakwah ini membahas tentang Islamnya kedakwahan. Oh ya. Ternyata itu hanya awal semester. Tetapi dari semester 4 sampai ke atas itu yang dibahas manajemennya yang dibahas. Akuntansinya. Perbisnisannya. Apalagi semester 6 ini banyak praktek seperti praktek bisnis, praktek-praktek dakwahnya, seperti manajemen pemasarannya. Nah, di semester 6 ini kami digembleng untuk mempraktekkan bagaimana caranya pemasaran. Bentar, manajemen dakwah sama manajemen bisnis terus apa bedanya tuh? Kalau manajemen itu lebih lebih memfokuskan ke pengurusan keuangan gitu. Iya. Perkantoran. Kalau bisnis kan nggak harus di kantor. Di luar juga kita bisa melakukan yang namanya bisnis kan. Terus tadi bedanya manajemen dakwah sama manajemen bisnis? Kalau manajemen dakwah itu cuma namanya doang ya, cuma dikasih namanya dakwah doang. Iya. Namanya sih sama aja manajemen. Berarti gitu. kalau ini kan Universitas Islam Negeri. Berarti kalau ada universitas lainnya misalnya universitas kayak UI, UGM itu berarti namanya manajemen aja ya? Manajemen aja. Gak ada dakwah, berarti dakwah cuma tambahan aja untuk yang kuliah di instansi hanya untuk memanipulasi UIN Raden Intan Lampung. Berarti sama kayak jurusan saya, komunikasi dan penyiaran Islam. Pada umumnya itu ilmu komunikasi. Hanya ilmu komunikasi saja. Islamnya itu hanyalah tambahan. Gitu. Tapi di manajemennya dakwah itu apakah di dalamnya juga sama belajar tentang manajemennya secara luas atau apa? Kalau untuk di manajemen dakwah itu mulai membahas yang namanya manajemen itu dari semester 3. Kalau semester 1 sampai 2 itu masih teori atau materi. Tetapi dari semester 4 kita udah mulai mengenal yang namanya bisnis ya. Bisnis di luar maupun bisnis di perkantoran kita mulai dibahas gitu. Jadi semester 6 ini kami digembleng untuk praktek pembisnisan seperti terjun langsung ke lapangan, membuat bisnis sendiri gitu. Jadi kami ini dituntut untuk bisa menguasai manajemen tersebut. Apa yang kami tangkap dari manajemen itu kami harus menggembleng sendiri yang teori atau materi yang dari semester 1 sampai semester 3 itu. Oke, repot juga ya. Nanti kuliah tuh repot disuruh ternyata ya. Ya kalau bagi yang nggak santuy repot. Iya. Terus prospek kerjanya manajemen dakwah itu kemana aja? Kalau di manajemen itu bisa sih kalau misalnya mau lulus kuliahnya mau di perkantoran, mau di pemasaran, itu bisa semua. Karena manajemen itu karena semua bisnis itu pasti menggantungkan yang namanya uang, ya kan? Jadi mau perkantoran, mau pemasaran, pasti masuknya ke manajemen. Kayak kamu misalnya bisnis sayuran aja misalnya ya, sayuran di desa misalnya, pasti itu ada manajemennya, manajemen keuangannya pasti ada, gitu. Jadi ini nantinya mau gimana setelah wisuda gitu? Kalau rencana sih belum ada ya, soalnya kan kita nggak tahu nasib
ya. Iya. Kita nggak tahu nasib, kita nggak tahu takdir, kita ngikutin alur. Iya. Kalau misalnya alurnya bagus, ya kita syukur. Tapi kalau misalnya alurnya belum, ya diusahakan dulu. Pokoknya saran saya bagusin dulu di waktu perkuliahan ini. Karena itu nanti pasti akan dipakai gitu kan. Pasti akan dipakai pada saat kita sudah lulus kuliah nanti. Mendalami ilmu yang jurusan yang kita dapat. Seperti penyiaran. Penyiaran itu harus apa ya? Bukan hanya pintar bicara di depan kamera, tetapi informasi-informasi tentang tentang seputar dunia ataupun lingkungan kita harus selalu update gitu kan. Itu biar kita tahu apa yang terjadi dalam lingkungan itu. Terus begitu juga manajemen memperluas pengetahuan kita tentang seputaran bisnis ataupun mengatur keuangan tentang manajemen. Keren. Jadi pengusaha bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Apa rencananya menjadi CEO apa pengusaha? Kalau manajemen tentu jatuhnya, apalagi kalau misalnya saya nanti mau ngambil manajemen perkantoran, tentunya saya ngambil manajer. Oh, jadi tapi manajer. harus bertahap. Keren juga ya manajemennya? Apa nggak kepikiran kemarin? Manajemen itu sebenarnya mudah loh, cepet. Ya jadi apa di mata kuliahnya di manajemen tuh? Belajar apa aja gitu? Akuntansi sih, kita mendalami yang namanya akuntansi. Terus dari semester 4 kita mulai menggembleng namanya manajemen bisnis. Jadi mahasiswa dituntut untuk mencari atau menggembleng diri sendiri bagaimana caranya berbisnis. Sudah mulai terjun duluan misalnya, ataupun kita membuat usaha-usaha tersendiri dari apa ilmu yang kita dapat itu sendiri. Seperti ya jualan online kita sama aja bisnis kan. Itu adalah cara bisnis terkecil yang kita lakukan. Gitu ya. Duh, tadi saya mau nanya apa tadi ya? Oh ya, itu kan lulus IPA. Apa nggak berat gitu nanti kuliah ini di manajemen? Kan ini manajemen kan biasanya khusus sama anak IPS. Ya makanya tadi aku bilang itu digembleng dari semester 1. Kita jurusan IPA tapi masuk IPS. Itu kayak masuk kelas 10 SMA. Berarti kalau ada kelas ini, kalau misalnya mau daftar ke manajemen meskipun mereka anak IPA, bisa. Nggak bagus nggak bagi mereka? Ya bagi yang otaknya mampu ya pasti bagus gitu kan. Apalagi yang otak-otaknya encer tentang bisnis pasti bagus. Bisa juga sih encer sih masalah bisnis. Oke, kuliah di manajemen dakwah itu sulit nggak? Menurut saya nggak. Apa? Karena menurut saya manajemen itu teori. Iya. Kebanyakan teori. Karena di manajemen hanya pemahaman saja bagaimana caranya memanage keuangan, waktu, cara berbisnis. Hanya itu saja. Kita hanya menggembleng jiwa bisnis kita. Tapi berarti kan tadi kan belajar akuntansi juga. Apakah masuk manajemen harus pintar matematika? Nggak perlu. Berarti nggak pintar matematika ya? Aku lumayan lah. Lumayan. Aduh, saya lemah bener matematika. Sebenarnya matematika tuh nggak perlu pintar sebenarnya. Terus? Kita hanya tahu rumusnya saja. Iya sih, benar. Sama kayak fisika. Fisika, kimia, terutama fisika. Fisika kita bisa kasih soal, kita bisa buat rumus sendiri. Kayak begitu juga manajemen. Manajemen kita juga bisa buat rumus sendiri. Misalnya manajemen bisnis, misalnya kita mau membuka suatu usaha. Rumusnya kita sendiri yang mencari bagaimana kita awal mula untuk memulai bisnis tersebut. Iya. A few moments later. Oke teman-teman, inilah jurusan PGMI lagi. Jurusan manajemen dakwah. Perbedaan manajemen dakwah sama manajemen lainnya tuh ya, kalau manajemen dakwah itu memang adanya di universitas Islam ya. Kalau pada umumnya manajemen dakwah itu adalah manajemen nggak ada dakwahnya di universitas yang lainnya. Seperti saya komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau di universitas lain yang nggak ada label Islam ya, itu namanya ilmu komunikasi. Jadi untuk kalian kalau bingung nih nggak lolos di manajemen di universitas yang kalian inginkan, misalnya universitas di PTN ya, di PTN, Universitas UI, UGM atau Unsri atau Unila,
kalian nggak lolos manajemen di sana, kalian bisa coba di manajemen dakwah di UIN, atau bisa manajemen ini dakwah ini apa di UIN atau ada nggak di swasta juga? Ada. Ada ya. Oh, gitu ya. Oke ya. Prospek kerjanya dan bisa jadi manajer, bisa jadi pengusaha, bisa kerja di perkantoran. Oke, itu mau bisa daftar ke dosen, jadi dosen. Bisa sebenarnya. Itu harus ngambil S2 ya? Iya. Berarti dosen itu wajib S2 dulu apa wajib S3? Kalau S1 juga misalnya bisa dia daftar. Tapi S1 itu dosen yang S1 kadang-kadang juga jalan ke S2. Ngajar tapi dia juga sambil kuliah. Iya. Oke, paham. Dan gelarnya manajemen nanti apa? SOS. SOS. Save our soul. Oh. Selamatkan jiwa saya. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan like dan subscribe channelnya. Serta teman-teman kalian, siapa tahu di video ini berguna untuk teman kalian. Saya Jody Alansa dan Pia Erdiana. Pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dingin benar.